السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله، نحمد الله جل وعلا ونشكره ucapan syukur dan hamdalah di mana Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kenikmatannya kepada kita sekalian, yang telah memberikan kepada kita nikmatul hidayah wa nikmatul iman wa nikmatu talabil ilm, kenikmatan dalam menuntut ilmu yang dengan itu kita mampu mengenal dan memahami dengan baik apa yang telah diajarkan oleh Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, disebabkan karena banyaknya pertanyaan seputar permasalahan zikir-zikir yang dianjurkan bagi seorang muslim untuk dijadikan sebagai wirid di dalam salat mereka apabila mereka telah selesai melaksanakan salat-salat yang wajib. Dan di antara mereka ada yang mempertanyakan tentang sebahagian amalan yang mungkin masih terasa asing bagi sebahagian kaum muslimin, disebabkan mungkin karena mereka tidak pernah mendengarkan itu, apalagi membaca hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal sesungguhnya amalan itu termasuk di antara amalan yang disyariatkan. Sehingga yang demikian ini mendorong
saya, wallahu taala a'lamu bissawab, sambil memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyusun secara ringkas berkenan tentang zikir-zikir sesudah salat beserta beberapa adab yang hendaklah dilakukan oleh setiap muslim dan dilengkapi dengan dalil-dalil insyaallah taala yang sahih dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hal ini disebabkan karena banyaknya buku-buku zikir yang mengumpulkan tentang masalah zikir khususnya sudah salat. Di antara mereka ada yang mengumpulkan zikir-zikir sesudah salat namun tidak memilah-milah antara hadis yang sahih dan yang bisa dijadikan sebagai hujjah dan diamalkan dengan riwayat-riwayat yang terdapat pada jalur sanadnya kelemahan, apakah disebabkan karena terputus ataukah ada perawi yang tercelah. Namun mereka sebutkan semua yang mereka ketahui yang disebutkan di dalam hadis tanpa memilah antara yang sahih dan yang dhaif. Sehingga inilah yang menyebabkan banyaknya dari kaum muslimin yang mengamalkan al-azkar, zikir-zikir yang tidak diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga penting bagi kita untuk mengetahuinya dengan ilmu berdasarkan burhan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang ditugaskan oleh Allah Jalla wa Ala untuk menyampaikan risalahi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang sebenarnya kita telah merencanakan untuk fotokopi ya dalam nuskhah yang banyak, akan tapi qaddarallahu ma syaa fa'al, belum terlaksana kecuali beberapa lembar yang sempat tadi di fotokopi, yang insyaallah taala nanti bagi para ikhwah yang ingin fotokopi ya maka tafadhalu, diperbolehkan bagi siapa yang ingin mengambil nuskhah dan memperbanyaknya dengan tanpa melakukan perubahan dari apa yang telah kami tulis. Dan insyaallah taala apa yang saya tulis ini adalah ringkasan yang mungkin suatu saat nanti insyaallah taala akan dijelaskan secara terperinci berdasarkan aqwal para ulama. Demikian pula kita akan menambah dengan tambahan-tambahan yang penting dari amalan-amalan yang disyariatkan dan yang tidak disyariatkan sesudah melaksanakan salatul fard, salat yang wajib. Maka risalah ini saya berjudul zikir-zikir sesudah salat. Lalu kemudian saya kumpulkan yang mana saja zikir-zikir yang sahih, yang diamalkan atau yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pada halaman yang pertama. Kemudian pada bagian yang berikutnya akan saya sertakan dengan beberapa hal yang hendaknya diperhatikan pada saat kita berzikir sesudah salat. Di sini saya menyebutkan secara ringkas ada 7 poin yang disebutkan berkenan tentang adab-adab dalam menyebutkan zikir-zikir tersebut. Kemudian pada bagian yang 3, di sini saya akan menyelesaikan dalil-dalil yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari apa yang telah kita sebutkan pada bahagian yang pertama, agar kemudian
bagi siapa yang ingin bertanya atau ingin mendapatkan penjelasan dari mana kita dianjurkan mengamalkan zikir yang ini misalnya, maka kita tinggal membuka bahagian akhir dari risalah ini, dan disebutkan di situ hadis-hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang disyariatkannya zikir-zikir yang telah kami sebutkan. Dan di sini saya sebutkan dalam bentuk urutan nomor agar kemudian memudahkan bagi kita untuk merujuk. Dan saya mohon maaf juga karena belum sempat saya terjemahkan. Insyaallah taala di lain waktu akan kita terjemahkan. Dan saya menyebutkan 14 hadis dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan tentang masalah apa yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sesudah salat dari zikir-zikir. Maka yang pertama yang kita dianjurkan untuk mengucapkan setelah selesai dari mengucapkan salam di saat salat adalah bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar, mengucapkan Allahu Akbar, dan dengan suara yang dijaharkan. Adapun jumlahnya tidak ditentukan jumlahnya. Di antara para ulama ada yang menyukai menyebutkan 3 kali, sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa penyebutan 3 itu bukanlah suatu nas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun yang datang dari Rasulullah Alaihi Wasallam adalah bertakbir. Dalilnya saya sebutkan pada poin yang pertama pada pembahasan tentang dalil-dalil tentang zikir sesudah salat, yaitu dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, "Kuntu a'rifu qidaa'a salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bitakbir." Adalah aku mengetahui selesainya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan bertakbirnya beliau. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Di dalam riwayat yang lain dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Ibnu Abbas, "Ma kunna na'rifu qidaa'a salatin Nabi, salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa bitakbir." Kami tidaklah mengetahui selesainya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan bertakbirnya beliau. Dan itu didengarkan oleh para sahabat, di antaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mendengarkan apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Maka di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa pada saat selesai salam yang pertama yang diucapkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah mengucapkan Allahu Akbar. Nah, mungkin ada yang bertanya, kok bisa? Sekian lama dari kecil saya menghadiri salatul jamaah, belum pernah saya mendengarkan itu. Kadang-kadang timbul pertanyaan yang seperti ini. Padahal kadang-kadang saya sholat di belakang kiai, saya sholat di belakang seorang guru, saya sholat di belakang seorang yang keluaran dari Timur Tengah misalnya. Tapi saya tidak pernah mendengarkan mereka mengucapkan takbir ketika salam. Nah, maka kita mengatakan bahwa amalan manusia bukanlah dijadikan sebagai hujjah untuk menolak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sini juga kita sesungguhnya mengambil hikmah bahwa memang kita sangat jarang sekali belajar dan sangat jarang membuka kitab-kitab khususnya yang menjelaskan tentang sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ataukah mungkin kita rajin membaca buku namun
tidak ada yang membimbing kita. Sehingga mungkin saja kita sudah pernah melewati hadis ini dan kita sudah pernah membacanya, namun ya karena tidak ada yang mengamalkan, kita menganggap bahwa ini adalah bukan suatu sunnah, padahal mungkin kita sudah pernah membacanya. Nah, itu dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Al-Imam Muslim rahimahumullah ta'ala, dua kitab yang dikenal dengan kitab yang paling sahih dari kitab-kitab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepakat para ulama dalam menerima hadis tersebut, sehingga apabila hadis tersebut telah sahih, maka tidak ada jalan bagi kita kecuali kita dianjurkan untuk mengamalkannya. Itu yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau mungkin kita tidak pernah melihat ada orang yang mengamalkan di negeri kita ini, maka di luar sana masih banyak yang mengamalkannya, walhamdulillah, yang mereka betul-betul mengerti tentang pentingnya ilmu, tentang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bertakbir dengan suara yang dijaharkan, Allahu Akbar, setelah selesainya salat, ini termasuk di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu kita mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram, atau tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dua-duanya boleh, tanpa ya atau dengan menggunakan ya. Dua-duanya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabarakta dzal jalali wal ikram atau tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Astaghfirullah adalah beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 3 kali. Lalu kita mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya Allah, engkau adalah as-salam, di antara namamu as-salam yang memiliki sifat as-salamah, selamat dari berbagai kekurangan dan aib. Sebab sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala maha sempurna. Tidak ada kekurangan dalam sifat Allah, dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala dari sisi manapun. Wa minkas salam, dan dari mula keselamatan. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya. Maha banyak barakahmu ya Allah. Ya Allah yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Adapun tentang dianjurkannya kita mengucapkan ini beristighfar 3 kali, kemudian dilanjutkan dengan mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Silahkan dilihat, maaf ya bagi yang belum punya risalah, insyaallah taala bisa diulangi mungkin rekamannya, lalu kemudian diurut dari apa yang telah kami sebutkan dalam risalah ini. Bisa dilihat di hadis yang kedua dan ketiga. Pada hadis yang kedua saya menyebutkan di sini hadis Tsauban radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi istaghfara thalatha. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau selesai dari salatnya, maka beliau beristighfar 3 kali. Wa qala, lalu kemudian beliau mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Ini dalam hadis Tsauban tidak ada penyebutan ya. Tabarakta dzal jalali wal ikram. Nah, yang meriwayatkan hadis ini yang bernama Walid, dia bertanya kepada Al-Auza'i, salah seorang perawi dari hadis ini. Al-Auza'i, Abu Amr Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i, Imam Ahli Sunnah rahimahullahu ta'ala. Al-Walid bertanya, kaifal istighfar? Bagaimana cara beristighfar itu? Qala taqulu, kata Al-Auza'i, yaitu engkau mengatakan astaghfirullah, astaghfirullah. Cukup itu saja. 3 kali.
astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Setelah itu mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram, atau tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Berarti enggak perlu ada tambahan-tambahan yang lainnya. Karena sebagian mereka menyangka bahwa kalau zikir itu semakin panjang semakin afdal. Ya, ada yang nambah-nambah. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim la yaghfirudz dzunuba. Apa ya, kawan? Saya kurang hafal itu, La yaghfiru. Ya rabbal alamin. Naam. La yaghfirudz dzunuba illa anta ya rabbal alamin. Naam. Ya, ini wallahu alam ya dari mana. Naam. Yang diamalkan dan itu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukup kita mengatakan astaghfirullah, astaghfirullah. Kita tidak melewati itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang ketiga dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, Aisyah mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza sallama lam yaq'ud illa miqdara ma yaqul. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak duduk kecuali sekedar beliau mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, dari hadis Aisyah ini juga kita mendapatkan faedah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tentunya beliau sebagai imam salat, maka setelah salam, setelah tadi beliau bertakbir, lalu setelah itu beliau mengucapkan istighfar 3 kali dalam keadaan beliau masih menghadap kiblat, belum berbalik. Karena kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau salam, maka beliau berbalik menghadap ke jamaah, menghadap kepada para makmum dalam salatul jamaah. Tapi kapan berbaliknya beliau? Nah, ini dijelaskan oleh Aisyah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau telah mengucapkan salam yang menunjukkan berakhirnya salat, maka beliau tidak duduk kecuali sekedar beliau mengucapkan ini. Jadi setelah beliau beristighfar 3 kali, kemudian mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, setelah itu balik, ya, baru menghadap ke makmum. Ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, urutan yang pertama dan kedua ini itu yang awal yang diucapkan setelah kita sholat. Bertakbir, kemudian beristighfar dan mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Adapun yang setelahnya ini, urutan yang ketiga, nomor 4, nomor 5, nomor 6 dan ke-7, yang zahir wallahu ta'ala alam, tidak ada urutan tertentu. Dalam artian kita boleh mengedepankan dan mengakhirkan. Kita boleh mengedepankan misalnya nomor 5, ya, atau misalnya nomor 3 dijadikan nomor 6 atau nomor 7, terserah. Ya, hanya saja nomor yang pertama dan yang kedua ini yang sering diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali setelah beliau mengucapkan salam. Jadi perlu difahami bahwa urutan yang ketiga dan seterusnya sampai ke 7 ini tidak ada tertib, dalam artian boleh didahulukan yang terbelakang dan boleh diakhirkan yang di depan. Di antara zikir yang kita dianjurkan untuk mengucapkannya adalah kita dianjurkan mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu, bagi Allah Subhanahu wa taala segala kekuasaan
dan bagi Allah segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas segala sesuatu. Allahumma la mani'a lima atait, ya Allah, tidak ada yang mencegah terhadap apa yang telah Engkau berikan. Kalau Allah sudah memberi, tidak satu pun yang bisa mencegah, dan tidak ada yang mampu memberi jika Engkau mencegah. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, dan tidaklah memberikan manfaat dzal jaddi. Al jadd yang dimaksud adalah al-ghina, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn al-Athir dalam kitab beliau An-Nihaya fi Gharib al-Hadith. Beliau menyebutkan bahwa al-jadd maknanya adalah al-ghina. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu, dan tidaklah bermanfaat orang yang punya kekayaan darimulah kekayaan itu, ya Allah. Dalam artian, dengan kekayaan seorang tidak akan menjadi terselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Orang akan diselamatkan oleh Allah dengan iman dan dengan ketaatannya kepada Allah Jalla wa Ala. Nah, ini merupakan zikir yang kita juga dianjurkan untuk mengucapkannya setelah selesai sholat. Dalil yang menunjukkan tentang dianjurkannya mengucapkan zikir ini, saya menyebutkan pada poin yang keempat, ya. Pada poin yang keempat, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Warrad Katibil Mughirah bin Syu'bah, penulisnya atau sekretarisnya Al-Mughirah bin Syu'bah. Qala amla alayya Al-Mughirah bin Syu'bah. Beliau mengatakan Al-Mughirah bin Syu'bah telah mengimlakan, ya. Yang dimaksud imla adalah dia mengucapkan agar kemudian ditulis, ya. Dia statusnya sebagai sekretarisnya Al-Mughirah bin Syu'bah, tukang tulisnya beliau. Al-Mughirah bin Syu'bah mengimlakan, yakni menyampaikan lalu kemudian untuk ditulis oleh beliau fi kitabin, dalam sebuah surat, ila Muawiyah, untuk dikirimkan kepada Muawiyah. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli salah maktubatin, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengucapkan pada setiap penghujung setiap salat yang diwajibkan, maka beliau mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian yang keempat, di antara zikir yang kita dianjurkan untuk mengucapkannya, yaitu kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la hawla wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus thana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahud din walau karihal kafirun. Kalimat ini juga kita dianjurkan untuk mengucapkannya, dan ini termasuk di antara yang jarang kaum muslimin mengamalkan ini, ya. Padahal ini sahih dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, yaitu kita dianjurkan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampai di sini kita sudah menerjemahkan la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali milik Allah. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa la na'budu illa iyyah, dan kita tidaklah menyembah kecuali hanya kepadanya. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus tsana'ul hasan, milik Allah segala nikmat, milik Allah segala keutamaan, dan milik Allah pujian yang terbaik. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, mengikhlaskan agama ini hanya untuknya.
walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir tersebut benci. Dalil yang menunjukkan disyariatkannya kita mengucapkan itu saya sebutkan di nomor yang kelima. Dari hadis Abu Zubair. Abu Zubair radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kana Ibnu Zubair, adalah Abdullah bin Zubair, yaqulu fi duburi kulli salah, beliau senantiasa mengucapkan pada setiap atau pada penghujung setiap salat yang wajib tentunya, hina yusallim, ketika dia selesai mengucapkan salam, maka dia mengatakan, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sampai kepada akhirnya sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, walau karihal kafirun. Ini akhir dari lafaz ini. Wa qala, lalu kemudian beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihinna dubura kulli salah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallil. Yang dimaksud yuhallil dalam bahasa Arab adalah mengangkat suaranya. Ya, mengangkat suara dengan mengucapkan zikir ini pada penghujung setiap salat. Maka ini juga dijadikan dalil oleh para ulama yang mereka mengatakan bahwa zikir-zikir sesudah salat itu dianjurkan dengan suara yang dijaharkan, suara yang dikeraskan, dengan syarat tentunya tidak mengganggu yang lainnya. Nah, masing-masing bersuara, ya, masing-masing bersuara, dan ini tentunya terjadi perselisihan di kalangan para ulama dalam hal ini. Ada yang mengatakan bahwa asal hukumnya kita dianjurkan untuk merendahkan suara ketika berzikir. Memang betul. Tapi kalau sudah ada hadis-hadis yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau mengangkat suaranya, maka kita mengatakan dianjurkan mengangkat suara. Kenapa kita dianjurkan untuk mengucapkan dengan suara yang keras, labbaik Allahumma labbaik, ketika menunaikan ibadah haji? Karena itulah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau memahami bahwa hadis-hadis yang disebutkan di situ bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam mengeraskan suaranya ketika zikir sesudah salat, maksud beliau adalah untuk mengajarkan kepada makmum. Namun bukan maksudnya adalah untuk menjelaskan bahwa dijaharkan itu adalah perkara yang sunnah. Ini pendapat dari Imam Syafi'i rahimahullah, namun dibantah oleh para ulama yang lainnya. Di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Dari mana penjelasan bahwa Rasulullah SAW mengeraskan suara dalam rangka untuk ta'lim, mengajarkan, bukan untuk menjelaskan bahwa itu adalah perkara sunnah. Asal hukum yang diamalkan oleh Nabi SAW dari perkataan beliau maupun dari perbuatan beliau, asal hukumnya adalah sunnah yang dianjurkan bagi umatnya untuk diikuti. Sampai ada dalil yang menjelaskan bahwa Rasulullah maksudkan itu misalnya adalah untuk pengajaran saja misalnya. Tidak ada dalil, maka dia tetap berada di atas asal hukum bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam menganjurkan kita untuk mengeraskan suara ketika berzikir setelah salat fardu, setelah salat jamaah. Tentunya dengan syarat tidak dilakukan secara berjamaah, tidak ada komando apakah dari imam atau yang lainnya, masing-masing berzikir ya dengan apa yang diketahui dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di antara yang kita dianjurkan mengucapkannya setelah salat fardu adalah membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Dia yang maha hidup, maha berdiri sendiri. Allah tidak disentuh dengan kantuk dan tidak pula tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah seluruh apa yang ada di langit dan di bumi. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni. Siapakah yang mampu memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala? Karena syafaat itu milik Allah secara mutlak. Seseorang tidak akan bisa mendapatkan syafaat kecuali dengan dua syarat. Allah memberikan izin kepada yang memberi syafaat,
dan Allah ridha kepada yang disyafaati. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan dan di belakang mereka. Wala yuhituna bi syai'in min ilmi. Sementara mereka tidak mampu meliputi sedikit pun dari ilmu Allah illa bima syaa, kecuali apa yang telah dikehendaki Allah. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Alangkah luasnya kursi Allah meliputi langit dan bumi. Yang dimaksud kursi, ya, jangan diartikan bahwa kursi di sini adalah tempat duduk. Namun kursi telah dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, maknanya adalah mawdhi'u qadamayir rahman. Kursi itu adalah tempat kedua kakinya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menetapkan itu, akan tetapi jangan terfikirkan oleh kita bahwa kaki Allah itu seperti makhluk dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyerupai sesuatu apapun dari makhluknya. Wala ya'uduhu hifdhuhuma, dan tidak melemahkan bagi Allah dalam memelihara langit dan bumi itu. Wa huwa al-'aliyyul 'azim, dan Allah itu maha tinggi dan maha agung. Dalil yang menunjukkan dianjurkannya kita membaca ayat kursi setelah salat saya sebutkan pada nomor yang ke-11, ya. Pada nomor 11 hadis dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin, barang siapa yang membaca ayat kursi setiap kali di penghujung salat, lam yahul bainahu wa baina dukhulil jannati illa al-maut, maka tidak ada yang menghalangi dia untuk masuk ke dalam surga kecuali kematian. Nah, tinggal kematian yang menghalangi dia. Setelah mati merupakan kabar gembira bagi seorang yang merutinkan untuk membaca ayat kursi setelah salat fardu, ya. Maka ini menunjukkan amalan yang besar, keutamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Sunni dalam kitabnya Amalul Yaumi wal Lailah, dan disahihkan oleh Al-Albani rahmatullahi alaihi dalam silsilah Al-Ahadits As-Sahihah jilid 2 hadis nomor 972. Kemudian di antara yang kita dianjurkan untuk membaca sesudah salat adalah al-mu'awwidzat, ya, surah-surah yang di dalamnya terkandung perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud al-mu'awwidzat adalah qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Terjadi perselisihan di kalangan para ulama, apakah qul huwallahu ahad juga termasuk? Ini khilaf. Ya, hal ini disebabkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, silahkan dilihat di hadis nomor yang ke-10, hadis Uqbah bin Amir. Beliau mengatakan, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil mu'awwidzati dubura kulli shalah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadaku agar aku membaca al-mu'awwidzat pada penghujung setiap salat wajib. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Albani rahmatullahi alaih. Nah, ketika Rasulullah SAW memerintahkan pada Uqbah bin Amir untuk membaca al-mu'awwidzat, mana yang dimaksud al-mu'awwidzat? Apakah qul huwallahu ahad termasuk di dalamnya, atau hanya al-falaq dan an-nas saja? Ya, mereka di antara mereka ada yang mengatakan al-ikhlas juga termasuk qul huwallahu ahad. Sebab biasanya qul huwallahu ahad ini digandengkan dengan al-falaq dan an-nas. Sebagian para ulama mengatakan tidak. Al-mu'awwidzat asalnya yang dimaksud adalah qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Oleh karena itu di zikir ini saya tidak menyebutkan al-ikhlas, ya. Saya tidak menyebutkan al-ikhlas, saya hanya menyebutkan yang meyakinkan, yaitu al-falaq dan surah an-nas. Karena itulah yang meyakinkan, apalagi ada riwayat yang lain
yang mengatakan bil muawwidzatain, dengan dua muawwidzah, menunjukkan bahwa al muawwidzah itu hanya qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, dan kita tidak menambah al ikhlas kecuali apabila ada dalil yang khusus yang memasukkan al ikhlas termasuk di dalam al muawwidzat. Wallahu ta'ala. Ini termasuk di antara yang dianjurkan bagi kita untuk mengamalkannya sudah salat wajib. Kemudian yang ketujuh, ya, dan ini insyaallah taala zikir yang terakhir, namun di sini saya bagi menjadi 5. Ada 5 tata cara yang seluruhnya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hal bertasbih, bertahmid dan bertakbir. Berapa kali, bagaimana caranya? Naam. Nah, ini ada macam-macam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara riwayat yang sahih menjelaskan bahwa kita dianjurkan mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Dalam riwayat yang lain ada tambahan untuk disempurnakan menjadi 100. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, adapun dalil yang menunjukkan disyariatkannya kita mengucapkan itu, saya sebutkan pada hadis nomor yang ke-9. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sabbaha Allah fi duburi kulli shalah." Barang siapa yang bertasbih, ya, mengucapkan subhanallah pada penghujung setiap salat 33 kali, wa hamidallah salatan wa salatin, dan mengucapkan alhamdulillah 33 kali, wa kabbarallaha salatan wa salatin, dan bertakbir 33 kali, fatilka tis'atun wa tis'un, dan itu jumlahnya 99, wa qala tamamal mi'ah, lalu dia mengucapkan untuk menyempurnakan menjadi 100, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri, maka diampuni dosa-dosanya walaupun dosa-dosanya itu sebanyak buih di lautan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, dan juga di antara yang menunjukkan disyaratkannya hanya tidak ada tambahan yang ke 100 tersebut adalah hadis yang saya sebutkan pada urutan yang ke-6. Hadis Abi Hurairah, panjang sekali kisahnya, yang intinya bahwa orang-orang miskin datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, "Ya Rasulullah, itu orang-orang kaya, mereka sudah melambung kita, mereka telah mengalahkan kita, mereka sudah mendapatkan darajatul ula, tingkatan yang tinggi sekali dan kenikmatan yang kekal." Kata Rasulullah, "Kenapa? Ada apa yang menyebabkan kalian mengatakan seperti itu?" Maka orang-orang miskin mengatakan, "Iya ya Rasulullah, mereka sholat sebagaimana kita sholat, mereka berpuasa sebagaimana kita berpuasa, tapi ketika mereka bersedekah, kami mau bersedekah dengan apa ya Rasulullah? Kami tidak punya harta untuk bersedekah. Mereka membebaskan budak, kami membebaskan apa? Ya, kalau kami budak membebaskan diri sendiri nggak mampu. Nah, ya, apalagi mau membebaskan yang lain. Nah, mereka bisa membebaskan budak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Maukah aku ajarkan pada kalian sesuatu yang apabila kalian mengamalkannya, maka kalian dapat mengalahkan orang yang telah mendahului kalian." Ya, dan kalian bisa mendahului orang yang sudah terlampau maju di depan kalian, dan tidak seorang pun yang lebih afdal yang dapat mengamalkan seperti apa yang kalian amalkan, kecuali kalau dia mengamalkan sama dengan apa yang kalian amalkan. Wah, gembira sekali orang-orang miskin ini. Maka mereka mengatakan, "Iya ya Rasulullah, kami ingin itu." Maka Rasulullah mengajarkan, yaitu kalian bertasbih, bertakbir, dan mengucapkan hamdalah setiap kali di penghujung salat 33 kali. Nah, setelah itu orang-orang miskin pun, ya,
mereka rutin mengamalkan. Orang-orang kaya belum mengamalkan. Tapi orang-orang kaya heran juga, kenapa ini orang-orang miskin? Ya, setiap kali selesai sholat jamaah duduknya lebih lama dari kami. Ada apa dengan mereka? Jangan-jangan ada suatu tambahan amalan yang mereka tidak mengabarkannya kepada kami. Lalu kemudian lama-kelamaan ternyata tersebar juga. Ya, rahasia ini ternyata menjadi rahasia umum sampai ke telinga orang-orang kaya. Akhirnya mereka pun mengamalkan seperti yang diamalkan oleh orang-orang miskin. Orang-orang miskin mengetahui orang-orang kaya telah mengamalkan apa yang mereka amalkan, mengadu lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, gimana ini? Orang kaya sudah mengamalkan apa yang kami amalkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika fadlullah yu'ti man yasha." Itulah keutamaan dari Allah. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Mau dia apa lagi gitu loh. Nah, ya. Kalian sudah diajarkan, ya kalian sendiri yang membocorkan, ya sudah. Nah, mereka sudah mengamalkan itu juga, sama. Mereka bersedekah, kalian tetap nggak mampu bersedekah. Itulah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dalam artian, dari satu sisi orang yang punya kekayaan, kalau dia memanfaatkan kekayaannya tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itu jauh lebih bermanfaat daripada dan lebih afdal daripada orang miskin. Lebih afdal daripada orang miskin yang mereka tidak mampu bersedekah, mereka tidak mampu berinfak dan membebaskan budak. Nah, dan juga yang berikutnya, kita dianjurkan mengucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar tanpa poin yang ke-100, tanpa mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan itu telah saya sebutkan tadi pada poin yang ke-6 dari hadis Abi Hurairah. Kemudian yang berikutnya, kita boleh mengucapkan Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Jadi Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 1 kali. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 2 kali. Terus begitu sampai 33 kali. Ya. Jadi secara bersamaan. Kalau tadi terpisah-pisah, Subhanallah sendiri, alhamdulillah sendiri, Allahu akbar sendiri. Kalau ini tidak. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar digabung menjadi 1, dihitung 1. Dan itu diucapkan sebanyak 33 kali, yang pada hakikatnya jumlahnya sama ya, menjadi 99 kali. Dan itu hadisnya saya sebutkan pada urutan yang ke-7, hadis Abi Hurairah. Kisahnya hampir sama ya, tentang orang-orang miskin yang juga datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah pada akhirnya mengajarkan taqulu, yaitu kalian mengatakan Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar hatta yakuna minhunna kullihinna 33, sampai seluruhnya mengucapkan Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar itu berjumlah 33 kali. Ini juga tata cara tersendiri. Ada cara yang keempat yang juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengucapkan Subhanallah 25 kali. Ya. Apa tadi ya? Yang kedua. Nah, yang kedua tadi Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34. Nah, 34. Nah, jadi di sini kelihatan saya menggabung bagian yang pertama itu boleh kita mengucapkan Subhanallah 33 kali, walhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, sampai di situ boleh. Boleh juga kita menyempurnakan menjadi 100 dengan menambah La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Juga boleh Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali. Jadi jumlahnya 100 tanpa ada tambahan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Hadis yang menunjukkan disyaratkannya kita mengucapkan itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ka'ab bin Ujrah. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, mu'aqqibatun la yakhibu qailuhunna aw fa'iluhunna dubura kulli shalah maktubah. Ya. Hal-hal yang diucapkan pada akhir kalimat
yang tidak merugi orang yang mengucapkannya atau yang mengamalkannya pada penghujung setiap salat yang wajib, yaitu 33 tasbihah, 33 tasbih, wa 33 tahmidah, 33 hamdalah, wa 34 takbirah, dan 34 takbir. Nah, kemudian di antara tata cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bertasbih 25 kali. Kemudian mengucapkan alhamdulillah 25 kali dan mengucapkan Allahu akbar 25 kali dan mengucapkan la ilaha illallah 25 kali. Jadi seluruhnya berjumlah 100. Tasbih 25, alhamdulillah 25, kemudian takbir 25 dan la ilaha illallah 25. Hadis yang menunjukkan hal ini adalah yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan Al-Hakim dan disahihkan oleh Al-Albani dalam silsilah Al-Hadis As-Sahihah jilid 1 nomor 101 dari Zaid bin Thabit. Kata Zaid bin Thabit, umiru an yusabbihu dubura kulli salah 33 wa yahmadu 33 wa yukabbiru 33. Pada awalnya mereka diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali dan bertakbir 34 kali. Lalu kemudian ada salah seorang dari kalangan Ansar bermimpi. Dalam mimpinya itu orang ini mengatakan kepada orang Ansar tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kalian untuk bertasbih pada penghujung setiap salat 33 kali, bertahmid 33 kali dan bertakbir 34 kali. Maka orang Ansar ini berkata, iya demikian ya wahai, dia mengatakan pada orang tersebut. Qala, lalu kemudian orang ini mengatakan, faj'aluha 25. Jadikan subhanallah 25 kali dan alhamdulillah 25 kali, Allahu akbar 25 kali, waj'alu fiha tahlil, lalu kamu tambah dengan mengucapkan la ilaha illallah 25 kali. Maka ketika di pagi hari orang Ansar ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan mimpinya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ij'aluha kadzalik. Jadikanlah zikir kalian seperti itu. Seperti yang dalam mimpi tersebut, menunjukkan bahwa mimpi ini dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian cara yang terakhir adalah mengucapkan subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali. Jadi cuma 30 kali. Hadis yang menunjukkan hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah, ya. Yang di dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tusabbihuna fi duburi kulli salatin 10 wa tahmaduna 10 wa tukabbiruna 10. Kalian bertasbih pada penghujung setiap salat 10 kali, mengucapkan hamdalah 10 kali dan bertakbir 10 kali. Maka ini ada 5 cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, tata cara mengucapkan tasbih, tahmid dan takbir. Lalu bagaimana cara kita mengamalkan? Yang afdal kita selang-seling. Kadang-kadang kita mengamalkan yang pertama, kadang-kadang kita mengamalkan yang kedua, kadang-kadang yang ketiga, yang keempat dan yang kelima, agar kemudian kita dapat menghidupkan seluruhnya dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya kira sampai di sini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Walaupun dengan tergesa-gesa, insyaallah taala mudah-mudahan bisa difahami, dan saya harapkan kepada para jamaah untuk membaca hal-hal yang perlu diperhatikan di saat kita mengucapkan zikir-zikir tersebut, bahwa di antara yang saya sebutkan yang afdal adalah bertasbih dengan menggunakan tangan dan tidak dengan biji-bijian tasbih, karena itulah yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Adapun hadis la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali ba'dal maghrib dan ba'dal fajr, itu adalah hadis yang dhaif yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Wallahu taala alam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.